semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, ayo kita kembali membaca kartu. Semalam saya nggak posting video ya, karena terasa nggak enak badan teman-teman. Saya pilek. Kita punya pertanyaan di sini, bahagiakah engkau dengannya? Ya, artinya tanpa kita, apakah dia bahagia dengan siapapun mereka yang kamu pikirkan di sini? Ya? Bahagiakah engkau dengannya? Teman-temanku, kita dalam general reading. Energi yang terjadi di sini bisa saja vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Jadi dirasakan, ya. Bahagiakah engkau dengannya? Artinya nggak ada kasus di sini, karena kita hanya bertanya, apakah dia bahagia, ya, tanpa kita di sini. Bahagiakah engkau dengannya? Oh my God, ada seseorang di sini. Oh, ada dua teman-teman. Saya ambil yang atas ya, yang udah saya lihat. Oke. Bahagiakah engkau dengannya? Sepertinya saya melihat ada satu pasangan di sini. Kalau dia sudah punya pasangan, ya. Siapapun lah di sini, apakah dia dengan istrinya, apakah dia dengan suaminya, apakah dia dengan pacar barunya, atau dia dengan siapapun, ya. Ini ada energi satu galak, yang satunya ciut gitu, ya. Jadi kalau ada ini energi seorang suami, saya bilang suami takut istri, suami punya istri yang galak, ya mungkin seperti itu. Oke, teman-teman, kita letakkan dulu di situ. Bahagiakah engkau dengannya? Oke. Dengannya mungkin saja dia ibunya, ya bisa jadi. Mungkin dia istrinya. Sesuaikan dengan keadaan. Kalau dia lajang ya tentu seorang wanita di sini ibunya, ya. Salah satu dari mereka ya, kalau di sini gambaran istri, oke, bisa saja dia suami ya, selalu mengendalikan, ya, selalu mengendalikan dia, selalu mengarahkan dia. Mungkin juga suka ngomel, mungkin juga suka ngomel nih istrinya kalau dia punya istri, oke. Teman-temanku, saya melihat dia merasa berat, ya, berat. Dia merasa terlalu banyak tanggung jawab yang dia rasakan. Tapi dia melakukan itu dengan perasaan kasih. Artinya dia juga mencintai siapapun di sini yang kita katakan tadi istri atau suaminya. Bisa jadi orang tuanya, mungkin ibunya. Ya. Jadi kalau ini energi dia, ya, saya katakan ini energi dia di sebelah kanan. Di sebelah kiri energi istrinya atau pasangannya. Ini ada indikasi beberapa dari mereka telah menikah, ya, artinya energi istri ini bisa jadi ibu, ya. Kenapa ada energi yang mengarahkan? Kenapa ada energi seperti mengontrol dan mengendalikan? Ya, pada dasarnya si istri atau pasangannya, ya, istri atau suami di sini merasa punya hak atas pernikahan mereka. Jadi kalau mereka pacaran ya dia merasa kayak kamu kan pacar aku gitu. Menurut aturannya kamu kan pacar aku, kamu kan istri aku, suami aku gitu, ya. Dia ingin sebenarnya mengisi apa ya? Saling mengisi, saling mengarahkan, saling menjaga, itu menurut dia. Ya, itu menurut dia. Apalagi kalau udah married nih. Ya, jadi dia merasa aturannya ya begitu. Saya kan, kamu kan punya saya, kamu kan milik saya. Jadi wajar dong saya menjaga kamu, wajar dong saya apa ya, mengontrol kamu. Nah, yang di sini merasa terlalu banyak beban dan tanggung jawab ya atas semua kontrol dia, atas semua arahan dia. Tapi dia melakukan itu penuh cinta. Paling tidak dia merasakan sebenarnya istri
istrinya dia di sini, ya, mencintai dia, makanya melakukan itu. Oke? Teman-teman dirasakan, ya. Saya katakan ini energi dia, tapi bisa saja vice versa dia dan pasangannya. Oke? Jadi kalau lajang mungkin ini seorang ibu karena energi impress ada di sini. Yang bisa dia lakukan adalah bersabar di sini dengan apa yang terkadang dia merasa ini berat, ya. Terkadang dia merasa cerewet banget, dia cerewet. Jadi energinya satu agak arogan, satu agak aktif, dan di sini satu lagi pasif. Oke? Kalau dia seorang pria di sini dia nggak mau terlalu ambil pusing, nggak terlalu masuk hati, ya, nggak mau. Dia mengerti lah, ya, dia mengerti tentang istrinya yang mungkin suka ngomel, suka kamu harus begini mas, kamu harus begini mas, ya. Dia mengerti tentang itu, dan dia percaya itu juga karena kasih, ya, bentuk kasih dari pasangannya. Oke. Kalau dia lajang, ya itu bentuk kasih dari orang tuanya, ya, yang di sini ingin dia lurus, di sini ingin dia seimbang, di sini ingin dia yang baik-baik saja. Itu intinya, ya. Bahagiakah dia? Ya, dalam kondisi ini dia masih bisa menerima ini, ya. Oke. Menurut pasangannya di sini, dia harus menjaga, dia harus mengontrol, dia harus mengendalikan, ya. Sementara yang di sini terkadang ketika mereka menerima arahan atau apa ya namanya, kontrol lah dari pasangannya, ya, itu terjadi, lihat ya gambarnya tuh, ya, tarung, ya, mungkin beneran kadang bertengkar, bisa pertengkaran secara fisik, tapi kalau ini hanya untuk dalam dirinya, apalagi itu energinya The Hermit, ya, paling dia ngomel di dalam hati, ngomel, ya. Menurut si Queen of Swords, ini untuk kebaikanmu, aku melakukan ini untuk keberuntunganmu, untuk kamu agar begini, agar begini, agar begini. Oke. Jadi ceritanya dia dan pasangannya di sini, ya, nggak terlalu ambil inilah. Kalau ngomel juga dia ngomel-ngomel dalam hati, ya, nggak mau terlalu melayani. Memang energinya terkesan dingin di dalam keluarga. Dia mencintai keluarganya di sini. Dia memang mencintai istrinya karena dia mencintai istrinya, ya, tadi dia tahu istrinya atau pasangannya melakukan ini karena kasih, ya, karena kasih sayangnya, karena untuk kebaikannya, ya. Dan di sini, ya, saya melihat dia juga menyayangi pasangannya, mencintai pasangannya. Walaupun di sini terkadang ada energi yang apa ya? Begini ya teman-teman, ada kejenuhan dengan hal-hal yang seperti ini karena energinya dingin ini The Hermit, ya. Terkadang dia juga sudah berpikir keluar, ya. Terkadang juga dia berpikir, kamu lihat ya, Queen of Cup ini salah satu memberikan punggungnya, ya. Cinta, iya, dia cinta, tetapi terkadang rasa jenuhnya di sini, ya, membuat dia dingin dan untuk berpikir seandainya ada cinta yang lain, seandainya ada cinta yang lebih lembut untukku, seandainya ada, mulai datang seandainya. Mulai datang seandainya. Kalau udah nggak tahu nih apakah bosan, apakah seperti apa, apakah dia terlalu sering menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi suatu tekanan kalau dalam jangka waktu yang lama, ya, orang pada akhirnya jenuh. Oke? Orang pada akhirnya jenuh. Jadi kalau dilihat caranya dia di dalam sana, di dalam rumah tangganya, ya. Si istri membawa pedang, dia hanya membawa lampu. Coba mengerti, coba berbesar hati, ya.
menghadapi si istri. Energinya diam aja, walaupun di dalam hatinya berkecamuk, ya. Walaupun di dalam hatinya kadang dia ngomel-ngomel sendiri, gitu. Oke. Kelihatan ya, Queen of Swords menghadap the Hermit, Hermit menghadap Queen of Swords. Satu bawa pedang, satu bawa lampu, ya. Jadi makanya saya bilang ini kalau energi pasangan, satu galak, satu energinya dingin gitu ya, diam. Kembali lagi tadi energi pasangannya, saya katakan di sini menurut istri ya kan, ini aturannya, aturan mainnya begini. Kamu itu punya saya, kamu itu milik saya. Ya, kartu justice. Menurut hukumnya ya begini dong. Kamu nggak boleh keluar malam, kamu jangan begini, kamu nggak boleh ngopi gitu ya sama teman-teman kalau malam. Menurut dia ya itu sudah aturan mainnya begitu, ya. Dan si pasangannya selalu berpikir apa yang dia lakukan adalah segala hal untuk kebaikan rumah tangganya, oke? Untuk suatu keberhasilan di dalam rumah tangganya, sehingga dia punya banyak rencana di sini, ya. Jadi istrinya atau pasangannya di sini ada energi men-setting dia, men-setting dengan rencana-rencananya yang harus begini, harus begini, harus begini, agar rumah tangga kita sukses, agar banyak rencana dia, banyak sekali di sini. Oke. Jadi menurut si pasangan, dia mengatur, dia mengarahkan, dia mengendalikan itu demi sebuah kesuksesan di dalam rumah tangga mereka. Yang di sini bercerita tentang rumah tangga, tentang planning, tentang rencana, ya. Yang di sini ada perang dan coba menerima. Oke? Perang, iya ada perang, ada konflik di dalam hatinya. Ya, tidak semua terkadang arahan dari si pasangan yang dia setujui. Karena ada 10 wands di situ. Ada juga perasaan beban dan tekanan, tanggung jawab yang menurut dia berat. Jadi ada rasa dikurung, dikungkung seperti itu, ya. Hangman ya, tak banyak bisa berbuat apa-apa dia. Energinya the Hermit, the Hangman. Jadi kalau di sini pasangannya suka ngomel, dia orang yang nggak mau melayani. Paling dia diam. Kalau dia lagi bagus dia nerima. Kalau lagi nggak bagus ya paling masuk telinga kiri keluar telinga kanan seperti itu. Namun pada dasarnya ada cinta di sini, ya. Mereka saling cinta, walaupun level cintanya di sini kalau si pasangannya memberi cinta dengan level Queen, dia memberi cinta di sini dengan level Page. Nggak heran teman-teman, laki-laki begitu, ya. Oh, langsung dua. Oke, langsung dua. Baik. Si pasangan di sini, ayo. Si pasangan ya, karena sering ngomel, penuh dengan planning, penuh dengan cita-cita untuk kesuksesan, penuh cita-cita dengan untuk keberuntungan rumah tangga ini, ya. Atau untuk keberuntungan hubungan mereka. Jadi teman-teman diingat kembali ya, nggak harus dia sudah berumah tangga. Oke, jika di sini dia dan pacar barunya atau pacar lamanya, ini pasangannya yaitu pacarnya. Jika dia lajang, ya bisa jadi yang mengendalikan dia di sini adalah ibunya. Oke, karena terlalu banyak planning dan rencana, akhirnya yang didapat oleh pasangannya di sini, ya, atau dari seseorang yang sibuk mengendalikan dia di sini, beban pikiran, pusing sendiri. Jadi orang kalau terlalu banyak setting dalam hidupnya, terlalu banyak hal-hal yang di sini menurut dia harus begini, harus begitu, akhirnya pusing sendiri. Ya,
energi dia, coba perhatikan di sini the Fool. Ada energi yang pada akhirnya masa bodoh. Karena apa? Itu yang tadi saya bilang, terlalu lama berada di dalam tekanan. Pada akhirnya dia yang awalnya tadi ia nerima, ia manut, lalu lama-lama mulai merasa menjalani tapi beban, ya. Dan pada akhirnya sampai pada cerita yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Masa bodoh, dia sering ngomel. Ya gitu ya, karena energinya the Hermit, Five of Wands, dan the Fool. Itu energi dari dia. Bahagiakah dia di sana? Bahagiakah dia dengannya? Dengannya biasa siapa aja, ya, bisa ibunya, bisa pacarnya, bisa pasangannya, bisa istrinya, bisa suami. Oke. Under the deck, ya. Ini kartunya terbalik ini ya. Saya akan bacakan berdiri aja. Ya. Tuh, ya. Jadi masa bodoh, saya capek mendengarkan arahan-arahan dia. Dia terlalu banyak kendali, itu yang dipikirkan. Sampai pada titik masa bodoh. Sampai pada titik emang gue pikirin ngomel terus di situ, terlalu banyak kendali, terlalu banyak aturan, ya. Akhirnya dia juga di sini menjadi King of Swords dengan hati yang terluka, kecewa yang dia rasakan, ya. Ini energi dari King of Swords. Dia yang tadi mungkin energinya manut, nurut, akhirnya berontak. Berontak karena apa? Karena Three of Swords, karena capek sendiri, karena jenuh mendengar arahan-arahan, jenuh mendengar tekanan, mendengar aturan, mendengar banyak, ya. Terjadi pemberontakan di sini. Oke. Jadi pinter dia di sini. Mungkin di depan pasangannya ya manut, di belakang emang gua pikirin katanya gitu, ya. Masa bodoh, gitu. Begitu teman-teman. Jadi kalau punya pasangan jangan terlalu ditekan, ya. Boleh mengarahkan, tapi kamu harus menemukan cara yang kamu harus cari celah, ya. Kamu harus cari celah. Boleh jadi orang keras dan tegas seperti Queen of Swords, boleh. Tapi kalau kamu dalam actionnya itu terus, maka akan bosan. Ingat, manusia itu mereka ada sifat bosannya. Jadi ya, kalau kamu actionnya galak terus, akan terjadi seperti ini. Oke? Kamu harus tahu kapan waktunya menjadi tegas dan keras, ya. Kita harus tahu kapan waktunya kita harus menjadi lembut, ya, memberikan dia tempat bersandar. Kalau dia punya banyak masalah mungkin di kantor atau di mana, kita jangan malah energi kita tetap nggak bisa berubah-berubah. Ayo fleksibel, ayo pinter, ayo cerdas. Oke? Sama, ya, 4 elemen di tubuh kita. Jangan dominan pedang aja kayak begitu, jangan, ya. Ayo seimbang semuanya. Jadi kamu di sini cerdas, iya. Kamu di sini lembut, ada elemen airnya, iya. Kamu di sini, jadi semuanya lengkap. Jadi dia nggak bosan. Ini bosan karena dia hanya pakai action pedang aja di sini, nggak ada action yang lain. Jenuh, capek, ya. Pasangan menjadi capek di sini. Capek bersabar, capek di sini menurut dia, saya udah mengikuti semua kehendak dia. Tapi dia malah menjadi-jadi. Wah, kalau begini nggak bisa nih. Makanya di sini ada King of Swords yang mengacungkan pedangnya. Itu Queen of Swords dan sekarang dia jadi King of Swords. Menurut dia, Queen of Swords itu kan wanita dengan ketegasannya, terutama di dalam kata-kata. Jadi gini, kalau bahasanya, ini kalau dia preman, lawannya harus preman, gitu. Ngerti ya? Kalau situ Queen of Swords, maka lawannya di sini harus King of Swords.
Oke, sampai pada titik ini. Ini juga kalau actionnya terus kartu pedang ya, terus berpikir, akhirnya lihat 9 pedang di sini untuk si Queen ya. Dia yang tadi The Hermit mengalah, ia manut, akhirnya dia jadi the Fool. Enjoy energinya. Capek dikendalikan, ini ceritanya. Bahagiakah dia dengannya? Oke. Yes. Tadi ya, menurut pasangannya, mungkin menurut siapapun, dengan siapa dia yang kamu pikirkan di sini ya. Dia itu capek-capek memikirkan, dia itu capek-capek merencanakan, capek-capek men-setting orang yang di sini ya. Karena apa? Ada pernah terjadi kenangan di dalam rumah tangganya di sini. Dia pernah sakit di sini. Dia pernah kejadian dulu di sini seperti perasaan mungkin dikhianati, ya. Ceritanya nggak mau terulang lagi, makanya dia jadi begitu protektif sekali. Oke, tuh, ya. Ini kartu healing, the star. Jadi dia setelah dia sembuh, dia berpikir keras, tuh, Ace of Sword, Ace of Wand, ya. Dengan semua rencananya, maksudnya jangan kejadian lagi. Jangan kejadian lagi. Saya sudah tahu kamu seperti apa. Makanya energinya seperti ini, ya. Makanya dia seperti over protection di sini. Pernah pada suatu masa dulu, ya. Kejadian nih, pasangannya dikhianati. Pasangannya di sini dilukai. Apapun versinya, apakah berselingkuh, apakah banyak ya dalam rumah tangga cerita masa lalu yang kita merasa terluka. Oke, versinya bisa apa saja, tidak harus di perselingkuhan. Jadi di sini cerita dia dengan pasangannya, dia dengan siapapun, pacarnya mungkin, ibunya mungkin ya. Salah satu menjadi orang yang sangat mengendalikan. Kenapa? Karena di sini pernah disakiti dulu. Ya. Pernah disakiti dulu pada suatu masa dulu. Ya. Makanya ini kamu kalau lihat kartu ini ya, ini sangat ini loh. Queen of Swords menghadap The Hermit. Dia bawa pedang, ini hanya bawa lampu. Jadi kalau ini galak ngomel-ngomel, ini diam aja. Ya, tadi aku berpikir diam, coba berbesar hati, coba mengerti, ternyata dia pernah punya salah juga dulunya. Ini pernah punya salah, makanya seperti ini ceritanya. Makanya si pasangannya atau siapapun yang jadi pengendali di sini sangat protek sekali dengan dia. Oke, hanya dia kondisinya karena terlalu banyak tekanan atau iyalah mengalami tekanan dalam waktu yang lama, energinya ya jadi meledak sendiri. Emang gue pikirin sampai ke titik itu, masa bodoh lah. Capek ya, capek dengan tekanan. Akhirnya terbuka, ternyata si pasangan pernah dilukai, pernah disakiti pada suatu masa dahulu. Jadi sehingga energinya ketika dia sembuh, wah saya harus berpikir keras, saya harus menemukan cara untuk menjaga dia, bagaimana agar dia tidak mengulangi atau jangan sampai ada kesempatan terjadi lagi cerita-cerita yang seperti dulu. Ini miring atau bagaimana? Teman-teman, aku baru sadar. Ntar ya. Jadi bisa ya diambil poinnya teman-teman begini. Tadi kan saya bilang mungkin orang ini mungkin sudah berpasangan, artinya pasangan dia. Kita ambil contoh mungkin istrinya, ya. Ini bisa saja saya bilang dia pernah disakiti pada suatu masa dulu di dalam pernikahannya, ya. Pernah disakiti, pernah dikhianati. Jadi dia menjadi tegas, menjadi keras karena nggak mau terulang. Oke?
Karena kalau sudah datang cerita ini, dia mulai jadi beban pikiran di sini si pasangannya, si istrinya kita contohkan. Lalu kalau ini sesama lajang, bagaimana ini ceritanya? Ya mungkin ya pacarnya sekarang ini dulu pernah disakiti sama siapapun, nggak harus sama dia ya. Contoh kalau dia lajang dan ternyata yang mengendalikan adalah ibunya. Mungkin ibunya adalah orang yang pernah melewati trauma-trauma yang seperti ini sehingga dia tidak mau terulang kepada anaknya, makanya dia jadi kontrol sekali. Hanya di sini menggambarkan ya, membuat kita bisa memandang seseorang yang terlalu ya, orang yang berada dalam kontrol atau tekanan yang sangat lama membuat orang juga menjadi berat. Lihat Ten of Wands di sudut sana ya, menjadi bosan, menjadi pada akhirnya iya sudahlah capek aku nggak mau mikirin ini lagi tuh, yang penting aku happy sendiri dah. Itu semua karena udah terlalu sakit ya, itu semua sudah terlalu berat yang dia rasakan. Oke, yang menurut dia ya. Jadi di sini siapapun yang sebagai pengendali ini apa ya, ganti gaya deh, ganti gayanya, jangan keras aja, jangan tegas aja ya, jangan jadi Queen of Swords aja. Ayo, kalau kamu yang udah berumah tangga, kamu harus tahu waktunya ya, tahu waktunya kapan jadi Queen of Cups, oke? Yang romantis, yang lembut ya. Kamu harus tahu kapan waktunya menjadi Queen of Pentacle, oke? Jadi jangan pakai satu gaya, ganti-ganti, karena manusia itu punya sifat bosan. Memang kalau punya ketakutan seperti ini kan trauma masa lalu nih. Ini 3 kartu ini punya dia ya, punya pasangannya. Boleh, tapi ayo caranya diperhalus dong, jangan tegas terus ya. Kalau kenceng terus nanti wah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita kembali lagi pada pertanyaan kita ya, tentang dia dengannya, siapapun dia yang di sini ya, apakah dia bahagia? Memang sih ada perasaan kasih, ada di sini ya, cinta ada, yang namanya pasangan pasti ada cinta, apalagi tentang ibu dan anak pasti ada kasih, ada cinta ya. Hanya kondisi dia sedang ada apa ya, ledakan seperti itu ya, sedang ada ledakan, sedang ada pemberontakan yang terjadi di sini. Oke? Mau dikatakan bahagia? Wow, mungkin sedang tidak bahagia ya, karena di samping King of Swords ada kartu pedang, 3 pedang tuh, di sana ada 10 tongkat. Jadi ada perasaan-perasaan yang kalau mau dikata cinta ya dia cinta lah, ini namanya pasangannya, mungkin itu ibunya, mungkin ini istrinya atau suaminya, tapi saat ini dia mungkin sedang tidak bahagia. Baris terakhir kita buka. Ya. Jadi apapun yang terjadi di antara mereka di sini ya, pada akhirnya nanti di sini ini kan panik nih tadi nih, si pasangan yang sibuk mengendalikan, sibuk kontrol, akhirnya dia beban pikiran. Pada akhirnya nanti dia juga nanti healing, dan di sini ya ada energi pemberontakan. Tadi saya lihat ada seperti ledakan, ledakan. Pada akhirnya nanti juga belajar mengendalikan dirinya. Ya inilah pasangan ya teman-teman, orang berpasangan yang seperti ini. Semuanya kita belajar. Awalnya dari pemberontakan, awalnya dari sifat yang di sini kita ingin menang ya, yang di sini ingin menang, yang di sini memberontak ya. Pada akhirnya dua-duanya nanti belajar. Oke, dua-duanya belajar di sini. Yang di sini belajar untuk menyembuhkan dirinya, belajar untuk melapangkan hatinya, ya.
Yang di sebelah sini energi dia, ya. Dia juga di sini berusaha kuat untuk menghadapi ini. Oke. Ini cerita rumah tangga sebenarnya ya, atau cerita pasangan, pacaran atau seperti apa. Kejadiannya seperti inilah. Ya. Kita itu dengan pasangan awalnya kita bertemu dua jiwa ya, yang sama-sama punya pemikiran yang beda harus disatukan. Ini titiknya udah hampir bertemu nanti. Semakin ke depan akhirnya mereka juga belajar. Oke. Dari dia energinya tadi ya, awalnya patuh, manut, akhirnya meledak jadi the fool, dia masa bodoh. Oke. Pada akhirnya dia belajar di sini mengendalikan sisi liar. Kalau di sini ada energi memberontak, dia berusaha meredam itu. Memang ada perasaan di sini mungkin terkurung ya. Memang ada perasaan yang di sini mungkin sulit berekspresi, tapi dia akan berusaha kuat. Nah, gitu, mau tidak mau di dalam cerita pasangan kita akan seperti itu. Ya. Mau tidak mau. Ya. Berawal dari mau tidak mau sampai nanti akhirnya kita berada pada titik yang sama-sama sama-sama bersabar, sama-sama maklum. Oke, sama-sama di titik ikhlas menjalani ini. Mungkin berat, tapi ya sudahlah. Ini sudah begini adanya. Oke. Ada perasaan di sini si King of Swords ini sulit sekali berekspresi. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kurungan di sini. Ya. Ada dua teman-teman. Oke lah, kita bacakan aja dua. Knight of Cups. Oke. Di sini dan ini ada dua ya. Oke. Ini energi si pasangan ya. Energi si pasangannya ada Knight of Cups di sini. Ini rasa cinta sebenarnya ya, dia tetap memberikan kasihnya, tetap memberikan cintanya. Mungkin cintanya di sini lewat trik. Ini kan trik agar tidak kehilangan yang di sini. Dia melakukan ini. Kamu jangan begini, nggak boleh keluar malam, nggak boleh ngumpul sama teman-temanmu yang ini, ya gitu ya. Itu karena cintanya. Apapun cara yang dia lakukan di sini sebenarnya karena cinta. Mungkin dia ada trik di sini, ada strategi. Saya bilangnya strategi. Oke, nanti dia menyadari itu. Nanti dia juga akhirnya belajar di sini. Oke. Ya. Baik, teman-temanku, bahagiakah dia? Ayo kita kembali lagi pada pertanyaan kita. Bahagiakah engkau dengannya? Energinya memang ya ada tekanan yang dia rasakan. Oke. Kalau cinta, ada cinta di sini ya, tapi kondisi hati dia sedang tidak bahagia. Sedang merasa sangat tertekan oleh pasangannya, merasa sangat dikurung oleh pasangannya. Dan saya lihat energi dia juga coba menerima, coba ikhlas ya teman-teman. Mungkin ini saja, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Jadi kalau kamu mau tahu cerita orang berumah tangga ya, dalam rumah tangga itu ceritanya begini. Oke, dalam rumah tangga itu ceritanya ya seperti ini ya. Baik, teman-temanku, saya Nuzul Raisa. Tapi ini nggak harus cerita rumah tangga ya, bisa jadi dia lajang. Ayo kembali lagi, sesuaikan. Karena kita dalam prediksi umum. Teman-teman, saya Aisyah, berharap ini bermanfaat atau menghibur juga boleh. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.